Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sepatan kaula amul ja'akin daka para hadirin dan hadirat kong langkong khusus daka sahibul bait, sahibul majlis Habib Muhammad Abbas bin Syahbi Bakar bin Salim, pencukan daka selerana Ustaz Romli, pencukan daka setajah para asatid, para sepo, para hadirin, pecinta majlis taklim dan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecinta Syekh Habib Bakar bin Salim Maula Inad Malar Mantar. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pembacaan-pembacaan yang sudah kita baca dari Al-Wirdul Kabir, Wirdul Kabir, Wirdul Saghir, Ratib, Maulid. Mereka sebetulnya pun ini sudah banyak ya jamuan-jamuan yang sudah dibaca, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena di dalam Wirdul Kabir Syekh Habib Bakar bin Salim berdoa yang berkenaan dengan kitab Risalatul Muawalah yang dibaca tadi oleh Ustaz Romli. Syekh Abu Bakar bin Salim sendiri meminta berdoa supaya diberi hati yang khusyuk. Nah, karena tadi yang dijelaskan oleh Imam Haddad itu tentang sholat, bagaimana pentingnya sholat, kemudian caranya khusyuk bagaimana. Terkadang untuk khusyuk itu kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita paksakan pun juga nanti godaan setan lebih berat. Bahkan takbir aja kadang sudah tidak khusyuk. Oke. Padahal minimal katanya Imam Syafi'i, bian takbiratul ihram kudu khusyuk. Khusyuk dari awal, dari takbir sampai tasyahud, sampai salam. Karena sobung tidak ada sempurna khusyuknya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan minimal ketika takbiratul ihram kamu harus khusyuk. Kalau dah khusyuk ya sudah. Ya, dah khusyuk semuanya sudah. Ya. Tidak diterima nanti sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dikatakan oleh Imam Hasan Basri tadi, orang yang sholat tapi tidak khusyuk, maka itu lebih dekat untuk diberi pelajaran, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menghadap Allah betul-betul tapi kok dilupakan. Maksudnya sampean lebih mementingkan perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang akan menghilangkan kehusyukan kita. Katanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti yang semua kecil. Kan begitu. Allahu Akbar. Pertama kali sampean salat, Allahu Akbar. Semua selain Allah, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil, semuanya kecil. Nah, baik pun kecil. Tapi kalau diucapkan dengan betul-betul hati yang mengagungkan, ta'zim betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sudah baca tadi di dalam Ar-Wirdul Kabir, hab lana imanan daiman. Syekh Abu Bakar bin Salim berdoa selalu membaca ini. Kita baca tadi. Maka tak ada orang artinya biar.
Bocah bae pon ki. Ki sekuni tak napa male ning artene mbiyen ki. Masa senika mulo tahu ning artene segala. Hablana imanan daiman. Hablana ya Allah, berikanlah kepada kami imanan daiman. Iman yang langgeng. Ya, iman yang tetap, yang kokoh. Karena iman kita ini kadang yazidu wa yanqus. Ketika ada majelis seperti ini, ketika duduk bersama, semangat miani mana. Iki beleman. Kadang kita beleman, para beleman pun hilang. Malas boleh. Imanan dah iman. Wa qalban khashian, ini doanya. Wa qalban khashian, dan hati yang khusyuk. Ini kedua mun edre masarang Allah insyaallah khusyuk ya. Mangkana betul-betul minta. Ya. Syekh Abu Bakar bin Salim minta wa qalban khashian, dan hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk, yang betul-betul khusyuk, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya mana? Selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini memang berat ya. Meskipun saya ini cuma ngomong saja. Iya. Tapi mudah-mudahan ya, berkat penjelasan ini Allah memberikan kita semuanya hati yang khusyuk. Berikan contoh biar tak kasih contoh sembilan. Hati yang khusyuk ini kayak apa? Susah. Iya, di dalam sholat susah. Tapi ketika di luar sholat insya Allah bisa. Contoh, mau sambian nyongok film. Nyongok film gitu. Dia nyongok film. Sana berjam, 1 jam, ada yang 2 jam nih. Kadang kalau episode berjam-jam kan. Iya, coba tanyai dari awal sampai akhir. Sambian akan ceritakan bahkan lebih bagus, lebih lengkap dari film. Udah iya kalau gini ceritanya begini. Kenapa? Karena khusyuk sambian. Iya. Bisa kan khusyuk kan? Di dalam lihat. Nyongok aneka. Megang handphone. Iya. Berapa WhatsApp, berapa bacaan yang hanya kalau dibaca cuma sebentar, seret, ditanya, "Napa esen?" "Oh, gelak orang cak iya. Di grup ini bilang begini. Mak bisa mak pinter ya." Padahal bodoh suara, ada pengganggu semuanya ada. Yang anak nangis, yang itu, yang begini, ada gangguan-gangguan, tapi bisa dicerna masuk ke otak. Enggak gitu. Kenapa? Karena khusyuk sampean. Khusyuk ketika baca HP. Khusyuk di dalam sholat, khusyuk di dalam mengaji Al-Quran, qiraatul Quran, khusyuk di dalam baca maulid. Ya, sobong jarang. Nika majelis inat. Berapa tamu, berapa habaib yang datang sini? Banyak gitu. Si nyantol si cekak masuk ke kanja ilmu si kamah. Sobong. Aku Allah masa sebung sekali ternyata. Ampun. Itulah perlunya kita itu bahasa Arabnya itu tarkis. Betul-betul fokus. Ya. Paling tidak secuil saja, tidak apa-apa, sedikit. Secuil saja. Ada nampian deeron sempian si seneng deeron. Makan, sambian makan. Anak boleh pas lapar. Cukup kering. Kemudian sambal tomat. Pecek terong. Napa bayam merongki. Palapar. Ini mah ST jumbo. Ambian tu orang Eyolog saya boy rasa nambian, rasanya seperti apa? Oh, tak ada, tak bisa ceritakan. Zen. Sama dengan orang yang ahli ibadah, orang Syekh Abu Bakar bin Salim sholat, ulama-ulama sholat mereka itu luar biasa mereka. Sampai sering diceritakan Syekh Abu Bakar bin Salim salat subha bi wudu'il isya. Pejang subuh kelaban budun
Insya Allah bisa buang man. Ya. Kok bisa buang kon? Wah ini aulia ulama sudah mah bisa biar ya yolok tak ngabas loh. Ya bisa. Nuku handphone nuku ketika lihat yang kamu suka di TikTok atau di lainnya, kamu dipanggil ada apa namanya? Tidak menghiraukan. Tak oning, saya rebet tak oning. Sampai dikatakan di dalam kitab Risalah juga ini. Ya, barang siapa yang sholat sedangkan dia tahu kanannya siapa dan kirinya siapa, itu belum khusyuk masih. Jadi mon bojang bon saya rasa sebelah kanan sebelah kiri tak oning bon lupa bon. Mon pian kanten pertama bojang Allahu Akbar. Oh are BHS larang ya. Di depan ini mahal ini. Sebelahnya aduh. Wadimur. Beda dengan itu. Beda. Mangkane sunakin biar mun bojang saya botengan ini kebun nyaman bon. Pakai gamis, pakai sarung putih. Engke. Tahu syarat merek. Kalau perlu merek sebatas. Iya. Kita usah pamerakin. Iya, mendak sampai mau pamerakin. Kadang yang bersini ke keluar. Sengaja. Larang. Beda lagi. Enggak ada. Nah, jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi minta kepada Allah supaya kita ini diberi khusyuk. Wa qalban wa ilman nafi'an. Wah, Masya Allah. Dan ilmu yang bermanfaat. Biar hadir penminggu. Belum bukan majelis ini saja, kan banyak majelis-majelis yang lain. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kecuali ilmu yang bermanfaat yang membuat takut kepada Allah. Ini kayak ilmu bermanfaat. Membuat sampean mesemak dekat Allah, lebih semak boleh dekat Rasulullah SAW. Ini kayak ilmu bermanfaat. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kemudian warizqan wasi'an. Nikah. Oh ini Syekh Bakar bin Salim yang jak melarat. Jak sobong fulus itu akin. Ya, dibaca bersama-sama warizqan wasi'an, dan rezeki yang luas. Luas seluas pandangan mata luas banyak. Minta warizqan wasi'an. Tapi mau pikir nambian insyaallah mau warizqan wasi'an berarti besar fulus. Tapi kalau mereka itu enggak ya. Karena rezeki itu macam-macam. Ya, rezeki itu berupa uang, otaknya kita, ya. Ada rezeki berupa ilmu. Ada rezeki berupa to'am, makanan, minuman. Ada yang begitu rezeki itu. Ketenangan pikiran, tenang. Itu rezeki juga dari Allah Subhanahu wa taala. Menyarti akhir bersemul repot. Warizqan wasi'an la fihi hisab, yang tidak dihisab. Masya Allah. Rezekinya luas banyak, kiwan banyak pesenam yang tak hisab dan sarang Allah Subhanahu wa taala lah. Nikah sih saya nikah. Mangkana bian mun depak kanjen nikah doa nikah halaman belu belas nikah. Wow, pahusyuk pun bian ki. Catat nikah foto dia, simpan. Warizqan wasi'an la fihi hisab. Pada boleh saya bagus doanya lagi. Wa ata'an min ghairi su'al. Masya Allah wala hisab. Nah artinya wa ata'an, dan pemberianmu ya Allah min ghairi su'alin, dan kami diberi olehmu ya Allah pemberian tanpa saya minta, langsung meneberi sarang Allah SWT. Nih kasih saya nikah. Nih kasih saya, alhamdulillah. Dan sampean merasakan itu. Saya kasih contoh. Yang sudah kawin. Ya. Sebab sudah kawin.
Karena sudah kawin dia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki anak. Diberi rezeki rumah. Ada rumah kan? Tambah sampean minta. Ada sepeda motor. 2 lagi sama punya istrinya. 3 sama punya anaknya. Soki tak soki? Soki. Mobil. Coba ambil mun tak kabin. Ni kah? Saya tak kabin. Beda. Ada tadi bungko aja. Coba habis pun tak kabin kayaknya. Sebung jempok. Kan lagi. Itu rezeki itu. Rezeki. Berarti tidak ada beb. Kimun terus kiam yang kabin. Nah bacaan dalam hadis tazawwajun nisaa fa innahunna yatina bil mal ya. Kawinlah kamu ya. Karena istri itu akan membawa harta ya. Maksudnya sebab kawin Allah luaskan rezekinya. Iyakunu di dalam ayat iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Masyaallah. Dan itu kamu tidak minta loh ya. Kadang tidak minta rumah, tidak minta kendaraan yang baru, tidak tahu-tahu dikit makia otang kita apa, tapi kan dia bisa majar, bisa. Alhamdulillah. Lampu tak lampu Allah? Lampu. Alhamdulillah. Ini kadang tidak dipikirkan sama orang ini. Sudah punya rumah, punya anak, punya kendaraan, tidak dipikirkan kadang. Bersyukur. Ini ngeluh meloloh. Aduh beb. Syah. Jangan ya. Kalau mau mengeluh itu malam-malam bangun. Mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, ya Allah, ya Gusti, ya Allah. Penjeberakin dan kaulah ya Allah, pesenengakin keluarga kaulah. Luaskan rezeki kami. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Terus ya terus surga terus seneng tedung lho. Ya. Itu doa yang luar biasa. Wa ata'an min ghairi su'alin, tanpa diminta wala hisabin. Wa minnatan sabiqatan, masyaallah. Nikah doa-doa yang luar biasa yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir saya mau mengingatkan bahwasanya sekarang kita ini berada di bulan Safar. Bulan Safar. Bulan Safar di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur dikatakan bahwasanya di bulan Safar ini Allah memberikan ujian kepada manusia. Setiap bulan Safar Allah akan menurunkan bala'un azim. Bala sebanyak. Musibah seraja. Sampai dikatakan kita sering dengar biasalah mun akhir hari Rabu nyamanah Rabu pungkasan atau wekasan. Rabu wekasan, pungkasan atau herbu ya. Atau nahas yauma nahsin mustamir fi akhir arbi'a min syahri Safar. Ini kepada kita bagi. Ini kepada kita Pak. Dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Maka daripada itu harus hati-hati. Minta kepada Allah supaya selamat. Minta kepada Allah supaya tak kening balaan Allah yang akan diturunkan di akhir di bulan Safar, tepatnya di Rebuh Wekasan. Kata ngocak apa? Rebuh Pungkasan. Rebuh Pungkasan. Jadi di dalam keterangan bahwasanya di bulan Safar, tepatnya di akhir Rebuh itu, Rebuh Wekasan, Allah akan menurunkan bala 1 tahun yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setahun petoron hari Rebuh. Mun sini katakok gula beb, hari Rebuh tak keluar gula. Tak boleh begitu. Ya. Kita minta kepada Allah supaya selamat, supaya dijauhkan dari bala Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawakal ala Allah sudah.
Makin biar keluar tak keluar, tetap kalau dapat bala, kena bala. Minta selamat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, al khairu wasyarru bimasyiatillah. Kebaikan dan kejelekan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki semuanya. Jangan takut saya ngak orang kama nyepi orang kama orang Bali. Ya, kita orang Islam tidak boleh begitu. Ya, kita baca doa, kita berkumpul, sedekah sampai ulama jimin. Nih sampai semangken nih yang malakin ki. Nih para habaib, para kiai, mon bulan Safar, soro kebain apa? Tajin sapar. Dari awal pun biasa. Dari awal Safar, tajin sapar dan sedekahkan. Ibu-ibu pasti sudah buat niat. Kenapa? Karena sedekah itu menolak bala. Dawu mardakum bis sadaqah. Ya. Sedekah itu akan menolak bala dan akan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yadfa'ul bala. Ya. Bersedekah, niat sedekah dari awal bulan Safar sedekah pun insyaallah selamat. Nah, kemudian ada bacaan-bacaan yang perlu dibaca di akhir Rebu nikah. Di antaranya adalah membaca surat Yasin. Biar deki hari Rebu nikah lagi insyaallah. Mungkin tanggal 22 Safar, malam 22 sekarang. Jadi sekarang hari besok Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu nikah pun akhir Safar. Biar kumpul setelah. Jadi hari Selasa sudah boleh baca, habis maghrib duduk sama istrinya, diajak baca Yasin bareng-bareng. Ya, diajak atau di majelis ini boleh baca surat Yasin ya dengan niat supaya Allah menolak bala. Kemudian ketika sampai ayat salamun qaulam mir rabbir rahim itu diulang-ulangi 313 kali. 313 kali salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Kemudian baca salawat munjiat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhirana biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salayat fi jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Nah, itu dibaca. Setelah itu diteruskan ayatnya sampai habis. Kemudian doa. Itu diantara amalan-amalan. Ada doa-doa juga ya. Di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur itu ada doa-doanya supaya diselamatkan dari bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti doa a'udzubillahi min syarri hadzal zaman wa ahlihi wa a'udzubika min wa a'udzubika bijalalika wa jalali wajhika wa kamali qudratika an tujirani wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi ya. Wa ma tuhituhu shafaqatu qalbi min syarri hadhihi sanah wa qini syarra ma qadaita fiha wasrif anni syarra syahri safar wasrif anni syarra syahri safar. Ya, ada doa-doa aja di situ. Ya. Cuman kalau tidak bisa membaca doa-doa ya, mungkin tidak sempat, boleh menulis ayat salamun. Menulis ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Nanti minta sama Ustaz Romli nanti. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini ayat ditulis, tidak usah harokat, tidak usah titik, ditulis biasa dengan spidol, sekiranya ditaruh di air tulisannya itu luntur. Airnya nanti diminumkan, dibagi-bagikan, diminumkan. Ya, ini boleh dituliskan Ustaz, ya, boleh dibagi nanti. Oke. Ya kalau mau minta diraksan di rumah. Jangan datang beri nama gula. Mereka beda amalan-amalan supaya kita selamat. Dan ini di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur yang mengarang Syekh Ali Qudus, ya Syekh Qudus, ya Abdul Hamid Qudus,
Imam Masjidil Haram, Imam Mekah. Ya, jadi ada kitabnya. Jadi kejadian-kejadian yang akan turun. Bahkan ada yang mengatakan berapa bala yang akan diturunkan di hari dalam setahun itu. Ada yang mengatakan Ahlul Kasyaf ya, ini yang mengatakan ya 320.000 bala musibah. Ya mudah-mudahan insyaallah kita selamat semua ya. Berkat duduk bersama-sama, membaca doa bersama-sama ya, kemudian berkat majelis ini mudah-mudahan insyaallah kita diselamatkan dari bala Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hari Rabu saja, tapi 1 tahun dan seterusnya. Mudah-mudahan selamat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang penting. Menunjukkan inti daripada supaya solat kita diterima adalah caranya satu. Mun pian terus solat tambian diterima lagi. Kalau kepingin solatnya diterima, ada yang paling mujarab caranya satu cuma. Solat jamaah. Mun pian solat bi tibi, insyaallah saya terima kun takbir melolo. Bi salam. Mun terima. Tapi kalau sholat jamaah insyaallah diterima dalam keadaan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Beri contoh bila terakhir nih kai. Terakhir beb ini beb. Atau masih anu. Mumpung depakan juga lo bon. San bon. Saya kasih contoh. Mun sambian ke pasar. Kalau kita ke pasar, ya pasar buah, mau beli anggur 1 kilo. Kita mau beli anggur 1 kilo. Mbian kan pasti tanya, anggur ini manis apa kurang manis apa kecut? Mas, anggurnya manis? Oh manis, bisa saya rasa? Boleh, rasain setung ki. 2 mungkin masih dikasih 2. Mon manis setung insyaallah kepi manis. Maka 1 kilo itu kamu akan bayar, kamu akan bawa. Kenapa? Manis. Enak. Kenapa? Terkadang di dalam 1 kilo itu pasti juga ada yang tidak manis. Beda si celok, beda si kurang manis, beda si bucok mungkin. Iya. Tapi berkatnya kumpul jamaah, berkatnya jamaah, maka tidak dicek lagi, tidak dihitung lagi, sudah yang pada nambian asolat. Allah lebih rahmat. Ketika kita sholat berjamaah, imamah khusyuk di dalam takbiratul ihram. Kemudian si makmum sebelah rukuknya, sujudnya semuanya, maka akan diterima dalam keadaan utuh sempurna karena sebab berjamaah. Ini penting nih lagi. Janji dari sini kita niat setelah ini kita tidak akan sholat sendiri, kita akan sholat berjamaah walaupun agalul jamaah 2 orang. Walaupun 2 orang. Ya, mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan oleh Ustaz Romli mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat insyaallah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan juga Sahibul Bait Habib Muhammad Abbas bin Syekh Bakar mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang hadir yang sakit mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah insyaallah, beri ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan hajatnya, dan juga yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Berkat Syekh Abu Bakar bin Salim, berkat majlis ta'lim, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بارك الصالحون ونعوذ بك مما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بارك الصالحون وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Nikah bisa saya sampaikan. Saya lupa pertanyaan sepora. Wabillahi hidayah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.